Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Ceren mencari Nedim, kemudian Ceren melihat Senis terus menelepon Nedim. Karena tidak diangkat, Senis mengirim pesan mengajak Nedim bertemu. Nedim datang, Ceren bersembunyi. Nedim menjawab telepon Senis. Senis mengakui kekalahan dan berkata bahwa dia menerima hukumannya. Senis berkata tentang ayah Nedim. Nedim tidak mempercayai kata-kata Senis lagi. Senis berkata, "Aku punya rahasia ayahmu," lalu menutup teleponnya. Senis berkata, "Aku yakin kamu akan datang." Ceren berpura-pura datang dari luar, lalu Ceren menanyakan keadaan Nedim. Nedim berkata bahwa dia tidak apa-apa. Cemre menghampiri Jeng. Cemre berkata bahwa Nedim dan Agah akan memaafkan Jeng. Jeng menjawab, "Dia tidak ingin memaafkanku. Dia ingin balas dendam Cemre, bahkan aku juga belum memaafkan diriku. Sementara aku menyembunyikanmu dari hatimu. Maukah kamu menyembunyikanku dari hati nuraniku?" Cemre berkata, "Aku tidak bisa membantumu bersembunyi dari hati nuranimu, tapi tanpa rasa takut, tanpa bersembunyi, aku akan berada di sana agar kamu berdiri tegak." Kemudian Jeng mengajak Cemre meminum kopi bersama. Seher menyuruh Damla untuk menjauh dari Zivan. Seher berkata, "Kita tidak setara, aku melihat apa yang aku lihat. Cukup di rumah besar ini kita dihina dan dibenci. Tidak apa-apa putriku, tapi lepaskan anakku." Ceren berkata, "Senis pasti akan menemui suamiku yang naib. Tapi biarkan saja, mari kita lihat apa yang dikatakan penyihir itu." Kemudian Ceren menaruh pulpen kamera itu di saku Nedim. Damla menangis sambil memandang foto keluarga. Pintu kamar terkunci. Agah memanggil Nurten. Nurten memberitahu bahwa Damla ada di dalam. Agah menyuruh Nurten membawa kunci cadangan. Ketika pintu terbuka, Agah memeluk Damla. Senis menyiapkan senjatanya, kemudian Nedim datang. Senis bercerita tentang kisah cintanya dengan ayah Nedim. Senis berkata, "Ayahmu rakus dan tidak jujur. Tahukah kamu berapa banyak wanita yang telah berdosa sepertiku?" Kemudian Senis menyerang Nedim dengan pisau. Nedim mengambil pisau dan mendorong Senis. Tangan Nedim terluka. Nedim berkata, "Kamu sangat menyedihkan sehingga kamu melakukan itu. Salahnya aku idiot datang ke sini. Aku membencimu." Senis menjawab, "Ayahmu tidak pernah mencintaimu. Dia tidak pernah mencintai ibumu. Kamu adalah penyesalan terbesarnya. Apakah itu tidak sakit? Bahkan kamu tidak tahan mendengarnya. Ini adalah kebenarannya. Ayahmu tidak pernah mencintainya." Kemudian Nedim pergi. Senis tertikam lalu mencari pertolongan keluar. Nedim menelepon Agah. Nedim berkata, "Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui, Paman." Agah panik. Nedim terdiam melihat ambulans dan mobil polisi. Lalu Agah ingin menjemput Nedim. Nedim berkata, "Jangan datang, aku akan memberitahumu segalanya." "Aku datang, Paman." Damla berkata, "Apa yang akan dia ceritakan? Apa dia akan memberitahu apa yang dia lakukan pada ibuku?" Ceren kesal. Lalu Ceren menanyakan keadaan Nedim. Nedim pergi ke Agah. Nedim mengeluarkan tangannya yang terluka. Semua orang terkejut. Saat Nedim akan menjelaskan, polisi datang. Polisi memberitahu bahwa Nedim ditahan karena percobaan pembunuhan pada Senis. Ceren menangis dan berkata, "Nedim, jangan diam. Aku tahu kamu tidak melakukan itu. Kumohon, Ayah Agah, apa kamu tidak tahu Nedim? Nedim tidak akan melakukan hal seperti itu." Damla menangis dan terus berkata bahwa Nedim pembunuh. Ceren menghalangi Nedim saat Damla berteriak dan memaki-maki Nedim. Jeng menahan Ceren yang ingin melawan Damla. Ceren menangis dan berkata, "Aku akan datang padamu. Aku tahu kamu tidak melakukan hal seperti itu." Lalu Ceren berlari ke mobil Agah. Agah bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ceren berkata bahwa Nedim adalah suaminya. Kemudian Agah ditelepon dari pihak rumah sakit. Ceren berkata, "Jangan kesal Ayah Agah, itulah yang dia lakukan karena kamu mengusirnya. Dia melakukan itu agar kembali ke rumah. Allah tahu apa yang dia lakukan pada Nedim dan sekarang dia memfitnahnya." Agah menyuruh Ceren diam. Ceren terus menguatkan Nedim. Ceren berkata, "Aku percaya padamu. Aku mendengar semuanya hari itu. Dia meneleponmu berkali-kali. Dia memanggilmu ke hotel juga. Aku mendengarnya." Kemudian Ceren ingat dia menaruh rekaman di saku Nedim. Ceren bertanya tentang barang-barang Nedim. Polisi memberitahu barang-barang Nedim sudah diserahkan pada Agah. Agah menyuruh Cihangir pulang untuk membawakan baju
bersih Nedim. Kemudian pulpen terjatuh, Agah mengambilnya. Sharon bertanya pada Agah. Agah memberitahu bahwa barang-barang Nedim dibawa pulang oleh Cihangir. Polisi memperlihatkan CCTV saat Nedim masuk dan keluar hotel. Di scene ini Damla menyuruh Agah pergi karena Agah tidak mendengarkan ibunya dan lebih memilih Nedim. Lalu Damla pingsan. Sharon mengejar Cihangir lalu mengambil barang-barang Nedim. Sharon mengeluarkan barang-barang Nedim namun tidak ada pulpen. Agah menitipkan Damla pada Jeng. Jeng bertanya kemana Agah akan pergi. Agah menjawab dia akan pergi kepada Nedim. Agah berkata, aku tidak bisa melihat permainan yang dimainkan istriku selama ini. Mungkin kamu lebih mengenal ibumu dengan baik. Aku tidak tahu siapa yang membuat ibumu seperti ini, tapi hanya ada satu hal yang aku tahu. Nedimku tidak membuat orang seperti ini. Fakta-fakta akan muncul cepat atau lambat. Lalu Agah pergi. Cemre datang menanyakan keadaan Agah. Jeng berkata, jika kamu sangat ingin tahu tentang Nedim, temui dia Cemre. Mengapa kamu di sini? Cemre menjawab, aku hanya mencoba untuk mengerti. Jeng menyuruh Cemre pergi. Jeng tersenyum melihat Agah menanyakan keadaan Senis pada dokter. Zivan menghibur Damla dengan membawakan boneka. Kemudian Damla mengingat perkataan Seher lalu menyuruh Zivan pergi. Sharon berkata pada Neriman bahwa dia tidak ingin kehilangan Nedim. Neriman menjawab, biarkan dia di penjara. Kamu akan menemukan rekaman itu. Lalu kamu akan menghapusnya, menghancurkannya sehingga Nedim tetap di penjara. Biarkan uang, perusahaan, dan rumah besar menjadi milikmu. Sharon bertanya lagi tentang barang-barang Nedim. Polisi berkata, cincin nikah, handphone, ikat pinggang, dompet, dan pulpen diserahkan pada Agah Karacai. Sharon terus berpikir sampai akhirnya menemukan ide. Sharon menumpahkan air ke pakaian Agah namun tetap tidak berhasil. Di scene ini Nadir memberitahu Oya bahwa Nedim ditangkap polisi. Oya terkejut. Polisi memberitahu Agah bahwa sidik jari dan sampel darah Nedim yang diambil dari Senis 100% cocok. Sharon menangis dan tidak mempercayai itu. Jeng menghampiri Senis. Jeng berkata, aku bisa melihat amarah di matamu, tapi aku mengenalmu. Semua orang bilang Nedim tidak melakukan itu. Ayahku, Cemre, tapi aku tidak bisa mengatakan ibuku melakukannya. Ketika Jeng keluar, Senis membuka matanya. Ternyata setelah Nedim pergi, Senis mengambil pisau yang terdapat sidik jari Nedim. Lalu Senis menikam dirinya sendiri. Kemudian Dr. Aiver datang dan bertanya. Nedim menjawab, aku tidak melakukan apa-apa. Dia melakukan segalanya untukku. Dokter berkata, apa kamu melakukannya karena itu menyakitimu? Nedim berteriak dan berkata bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Polisi datang dan memberitahu Damla bahwa sidik jari dan sampel darah Nedim cocok dengan Senis. Jeng datang ke kantor polisi dan bertanya tentang hasil. Polisi mengatakan bahwa Nedim ada di ruangan Senis. Sidik jari dan sampel darah Nedim cocok. Agah menemui Nedim dan bertanya, apa kamu melakukan itu nak? Lihat wajahku, apakah kamu melakukannya singaku? Aku tidak percaya apa yang kamu lakukan, tapi semua bukti tertuju padamu. Nah, mereka meletakkan dokumen di depan mataku. Jadi sekarang kamu dengan kemarahanmu, Nedim menjawab, kamu membuat pilihanmu paman, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Lalu Nedim menangis. Sharon memberitahu Neriman bahwa Agah pergi. Sharon menyuruhnya untuk menemukan pulpen itu. Oya menemui Nedim ke kantor polisi. Oya menanyakan keadaan Nedim. Oya berkata bahwa Nedim orang baik. Dia tidak percaya apa yang dilakukan Nedim. Nedim menjawab, tapi pamanku tidak percaya. Dia percaya apa yang aku lakukan. Dalam hidup ini satu-satunya orang yang aku percayai. Orang yang benar-benar mencintaiku. Dia pikir aku bersalah. Oya berkata, aku mengerti kekecewaannya, tapi kamu melebih-lebihkan pamanmu di matamu. Lihat, jelas Senis telah mempersiapkan rencana untukmu. Dia mencoba meyakinkan semua orang dan menariknya. Kamu juga tahu Nedim? Oya ingin membantu mengeluarkan Nedim dari penjara, namun Nedim tidak mau. Nedim berkata, jika pamanku tidak mempercayaiku dan memilih Senis, aku sadar diri. Sharon melihat Oya dan berkata, kamu menyelidiki masalah keluarga yang harusnya tidak perlu menjadi perhatianmu. Atau kamu memiliki rahasia Oya? Oya menjawab bahwa Nedim adalah pasiennya. Dia datang untuk mendukungnya. Lalu Oya pergi. Sharon yakin ada sesuatu dari diri Oya. Seher datang membawakan kopi untuk Agah dan bertanya tentang Nedim. Kemudian Neriman datang untuk mengambil pena yang ada di saku Agah. Neriman menanyakan keadaan Agah dan menyuruh Agah pergi dari ruangannya. Namun
Agah tidak mau, lalu Neriman pergi. Cemre datang ke kantor polisi untuk menemui Nedim. Ceren berkata, "Apa kamu serius? Maaf, apa yang kamu lakukan di sini?" Cemre menyuruh Ceren untuk tidak ikut campur. Ceren berkata, "Kamu membuat pilihan, kamu memilih pilihanmu. Kamu pergi saja ke suamimu. Apa yang akan kamu lakukan dengan melihat Nedim?" Cemre tetap meminta menemui Nedim kepada petugas. Ceren menyuruh petugas untuk bertanya hubungan Cemre dengan Nedim. Kemudian petugas tidak mengizinkan Cemre. Lalu petugas memanggil Ceren untuk menemui Nedim. Ceren berkata, "Tentu saja aku bisa melihatnya karena aku adalah istrinya yang sudah menikah." Cemre merasa kesal. Ceren datang. Ceren menanyakan keadaan Nedim. Ceren berkata, "Tentu saja kamu marah pada Senis, pamanmu, Cemre. Kamu benar, tapi apa yang dilakukan iblis itu yang membuat semua orang percaya padanya. Bagaimana pamanmu bisa percaya pada setan itu? Kamu tahu di mana pamanmu? Tidak ada satupun dari mereka yang datang. Cemre yang disebut pahlawan bahkan tidak datang. Dia berjaga di rumah sakit untuk ibu mertuanya. Dia tidak meninggalkan Jeng sendirian bahkan semenit pun. Nedim, semua orang yang kamu cintai dan percayai ada di pihak Senis semua. Tapi lihat aku di sini. Aku datang Nedim, aku percaya padamu. Jika kamu mau, kita akan bersatu. Jika kamu ingin, kita meminta pamanmu Senis Cemre mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Jangan berhenti dan jangan diam." Nedim setuju. Lalu Nedim menyuruh Ceren mencarikan pengacara. Nadir memanggil Oya dan berkata, "Lihat, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Oya bahagia." Oya berkata, "Kita siap sekarang." Ceren mengomel pada Neriman karena tidak mengambil pulpen itu. Lalu Ceren masuk ke ruangan Agah dengan diam-diam. Akhirnya Ceren pun menemukan pulpen itu. Ceren terkejut mendengar suara pintu. Agah datang mengambil jasnya. Agah datang mengambil jasnya dan Ceren bersembunyi di belakang kursi. Ceren menghampiri Jeng dan menyuruh untuk menjaga istrinya. Ceren memberitahu bahwa Cemre ke kantor polisi memohon untuk bertemu Nedim. Lalu Cemre datang. Ceren berkata, "Tidak ada rahasia dalam pernikahanmu." Lalu Ceren pergi. Jeng berkata, "Apa kamu tidak bisa membenci Nedim?" Cemre menjawab, "Aku tidak berbohong padamu. Aku hanya mencoba memahami situasi." Jeng memberitahu bahwa laporannya sudah keluar. Sidik jari Nedim ada di pisaunya dan darah yang menempel pada Nedim darah Senis. Cemre terkejut. Jeng berkata bahwa Nedim ingin membunuh ibunya karena balas dendam. Ceren mendengarkan rekaman yang ada di pulpen itu. Ceren berkata, "Aku tahu Nedim tidak melakukan apa-apa. Aku tahu dia melakukannya sendiri." Senis tersenyum melihat Nedim ditangkap polisi. Senis berkata, "Kasihan, tidak ada satupun yang percaya padamu. Kamu akan dikenang sebagai pembunuh yang ganas. Kamu akan membusuk di penjara." Nedim mengambil alihkan semua kekuasaan perusahaan pada Ceren. Ceren memberitahu Neriman bahwa dia bekerja di perusahaan. Kemudian Neriman melihat pulpen itu di laci. Neriman berkata, "Putriku, apakah kamu tidak menghapus rekaman itu?" Ceren menjawab, "Kamu terlalu terobsesi oleh pulpen ini, Nenek." Ceren menutup lacinya. Neriman berkata, "Lihat surat kuasa di tanganmu, semuanya milikmu, apalagi?" Ceren menjawab, "Aku sudah bekerja sama dengannya." Lalu Ceren keluar untuk menata rambutnya. Damla masuk ke kamar Nedim untuk mengeluarkan pakaian Nedim. Damla berkata, "Pembunuh itu akan meninggalkan rumah ini. Pembunuh itu tidak punya tempat di rumah ini." Lalu Damla membawa Ceren dan melemparkan Ceren keluar. Cemre dan Jeng melerai. Agah datang dan bertanya. Damla berkata, "Aku tidak ingin apapun di rumah ini yang mengingatkanku pada Nedim. Pembunuh itu, aku juga tidak menginginkan dia." Ceren menjawab, "Suamiku bukan pembunuh. Semuanya adalah permainan ibu iblismu. Ibumu memasang jebakan. Dia melakukan segalanya pada Nedim. Kamu pintar, tapi kamu mempercayai segalanya." Agah melerai Ceren dan Damla. Agah berkata bahwa Nedim bersalah. Damla merasa senang. Ceren berkata, "Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apa yang kamu lakukan ketika aku memberikan bukti padamu. Kalian semua akan meminta maaf pada Nedim." Ceren berlari dan menangis. Namun Neriman menghapus bukti rekaman yang ada di pulpen itu. Neriman berkata, "Bagus Neriman, kamu wanita yang cerdas." Saat Ceren memutar rekaman itu hilang. Ceren langsung menemui Neriman. Ceren marah dan berkata, "Kamu yang menghapus rekaman itu kan, Nek?" Seher menjawab, "Rekaman apa putriku?" Ceren menyuruh ibunya untuk tidak ikut campur. Ceren bertanya lagi.
Lalu Neriman mengakuinya. Ceren menangis dan berkata, "Aku menentang mereka. Aku berkata aku akan membuktikan. Aku berkata kamu akan melihat kebenaran. Aku naik ke atas. Aku melihat tidak ada rekaman. Itu telah dihapus. Sekarang mereka akan menempatkan tangannya di pinggang dan mereka tidak akan mempercayaiku." Neriman tetap merasa dia paling benar. Ceren berkata, "Apa pedulimu? Jangan ikut campur. Jangan ganggu hidupku karena kamu menghancurkan hidupku." Namun Neriman tetap merasa dirinya benar. Lalu Ceren pergi. Oya datang ke rumah sakit menemui Senis. Aga melihat Ceren di rapat perusahaan dan menyuruhnya keluar. Pengacara berkata, Nyonya Ceren saat ini mewakili Tuan Nedim dengan kuasa yang telah diterima. Karena Tuan Nedim pemegang saham terbesar di perusahaan. Sekarang semua kekuasaan ada di Nyonya Ceren. Lalu Aga melihat dokumennya. Aga menyuruh semua orang keluar dan menghentikan rapatnya. Jeng mengikuti Cemre ke kantor polisi. Cemre terus memohon untuk bertemu Nedim. Akhirnya polisi mengizinkan Cemre. Cemre berkata, "Nedim, aku percaya padamu. Apapun yang dikatakan orang-orang, aku tidak peduli. Laporan, bukti, kamu tidak sengaja menyakiti siapapun." Nedim menjawab, "Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Aku berharap kamu tidak sejauh ini mengatakannya, karena setelah itu tidak ada gunanya lagi, Cemre." Lalu Cemre pergi dan menangis. Cemre terkejut melihat Jeng. Saat Nedim keluar, Jeng berkata, "Apa tidak cukup? Aku mengaku, aku menembak diriku sendiri. Aku kembali dari kematian. Kamu membuat wanita itu diusir dari rumah. Akhirnya dia mendapatkan darahnya." Ceren terus menyemangati Nedim. Lalu wartawan bertanya pada Ceren. Ceren berkata, dia tidak melakukannya. Jebakan sudah disiapkan. Dia hanya korban dari jebakan. Suamiku tidak bersalah. Saat di pengadilan, Ceren terus membela Nedim. Saksi dan pengacara Senis mengatakan bahwa Nedim pembunuh. Ceren terus berkata pembohong. Pengacara Nedim menjelaskan kronologi Nedim. Hakim berkata, "Apa ada saksi?" Pengacara menjawab, "Tidak ada." Kemudian hakim menyuruh Nedim berbicara. Nedim terus melihat Aga. Nedim menangis dan berkata, "Tidak ada Pak Hakim." Kemudian hakim memutuskan Nedim dipenjara selama 13 tahun. Ceren dan Cemre menangis. Lalu Senis datang. Senis berkata bahwa dia menganggap Nedim sebagai anaknya. Nedim menangis menahan kesal. Semua orang terkejut karena Senis mencabut tuntutan terhadap Nedim. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal, Hadi, bye-bye.